Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 372. Iwan, yang tiba-tiba berlari menuju panggung utama, mendekati Kenshin dan Kaori. Kehadirannya mengejutkan sekali. Banyak orang yang jadi terheran. Kenshin pun demikian. Terkaget seketika. Belum sempat ia bertanya, malah terdengar suara tembakan. Dan Iwan yang di depannya tiba-tiba jadi terkena. Iwan pun bersimbah darah di depan Kenshin. Semua orang berteriak. Kaori pun juga sama. Ia histeris melihatnya, dan yang menembak itu dilumpuhkan. Suasana menjadi mencekam. Iwan pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan. Dan inilah cerita sebelumnya. Sebelum kejadian tersebut, si Randy, teman sekolahnya Kaori yang patah hati karena cinta yang dikhianati. Si Randy yang memang mencintai Kaori. Dirinya begitu tak kuat mendengar wanita pujaannya akan menikah dengan orang lain. Si Randy terbawa perasaan, larut hingga ke dalam, merasuk ke jiwanya. Apalagi dirinya kini sedang mendengarkan lagu yang bernuansa patah hati. Lirik-liriknya menyentuh hati Randy yang sedih. Emosinya pun terbawa mendengarkan dengan jiwanya. Dan ada satu lirik berbunyi, "Ingin kubunuh pacarmu, biar aku tak cemburu." Seketika itu juga, Randy yang di kamarnya jadi terinspirasi untuk melakukan itu. Biar hatinya menjadi lega, pikirnya menjadi tenang. Benar-benar cinta membuat Randy gelap mata. Ia tak berpikir akibatnya, dan Randy berencana akan ke pernikahannya Kaori. Untuk tujuan tersebut, Randy berniat buruk, bahkan lebih dari itu. Ia akan bertekad melakukan aksinya di depan banyak orang. Kemudian, selain si Randy, rupanya ada lagi yang bermaksud sama melakukan kejahatan. Dia adalah Yudis. Yudis pengusaha muda yang kini banyak kehilangan harta karena satu persatu usahanya mengalami kerugian. Berjatuhan omsetnya semenjak berita yang dikatakan oleh Ibu Sulastri, kepala rumah sakit Mitra Mandiri, yang membuka kebohongannya di depan banyak wartawan. Semenjak itu pula, banyak investor tak percaya dengan perusahaan miliknya, apalagi saat kesandung masalah tentang percobaan pembunuhan yang ada di restorannya Rena. Yudis yang disangka jadi otak pelakunya sempat ditahan polisi, walaupun dibebaskan. Dan akibat berita tersebut, kini berdampak langsung membawa kehancuran, bukan hanya dirinya, melainkan perusahaan ayahnya yang mengalami hal sama, menjadi bangkrut semua. Yudis pun frustasi memikirkan semua ini, apalagi mitra kerjanya, satu-satunya yang terakhir, yang bernama Kalia, memutuskan kontrak kerjasama. Bahkan Kalia itu marah karena Yudis memfitnah salah satu kliennya yang bernama Kaori. Kini Yudis pun tak punya mitra lagi. Teman-temannya menjauhi, menjaga jarak dengannya. Bahkan si Rena yang diakui ceweknya tak mau menemui, tak ingin berhubungan dengannya. Yudis merasa diabaikan. Dirinya patah hati, menjadi sakit hati. Lalu ia berbisik, benaknya bicara, ini semua sebabnya karena cleaning service itu yang menghancurkan hidupnya. Hubungannya dengan Rena sampai menjadi berakhir. Yudis pun dendam sekali. Lalu didapatkan kabar cleaning service itu akan menikah dengan kekasihnya sendiri. Mendengar hal tersebut, Yudis tak ingin musuhnya itu bisa tenang, apalagi merasa senang. Dan Yudis berencana untuk membuat balasan yang terakhir kalinya. Yudis pun nekat akan melakukan kejahatan. Meski berakhir di penjara, ia pun tak gentar. Dan rencana itu dibuatnya lebih bahaya dari sebelumnya. Lalu kemudian, Iwan yang keluar bersama Ririn mencari kado untuk Kenshin. Tak sengaja Iwan melihat seseorang anak buahnya Pak Lurah yang tak asing lagi baginya. Nampak 2-3 orang lagi jalan bersama. Iwan benaknya bertanya, mengapa bodyguard Pak Lurah itu datang ke kota, padahal atasannya saat ini lagi di tahanan. Iwan tak enak hatinya, merasa curiga jadinya. Kemudian ia bilang ke Ririn, Rin, aku mau ngikuti orang itu.
Sepertinya mereka dari desaku. Aku penasaran kayaknya itu saudara temanku. Jadi aku pingin tahu saja. Ada kepentingan apa mereka ke sini? Atau lagi kulakan baju ya? Untuk dijual ke desa. Iwan sedikit bercanda. Ia tak bercerita terus terang. Kalau orang itu preman bayaran. Iwan menutupi saja. Agar Ririn tak khawatir. Atau merasa takut. Dan Ririn pun bilang. Mas Iwan ini pingin tahu saja urusan orang. Biarlah mereka begitu. Mau ke kota kan gak harus ada pentingnya. Masa Mas Iwan jadi mata-mata? Kayak wartawan saja. Mas Iwan cari berita. Ririn pun tertawa. Dan Iwan menjawabnya. Ya gak apalah itu sayang. Namanya juga kita sama dari desa. Pasti ada rasa penasaran. Sweet, asyik. Iwan panggil sayang ke Ririn. Maklum gitu kan baru jadian. Jadinya agak terdengar. Kurang terbiasa. Terkesan kaku. Ririn pun tersenyum saja. Kemudian ia menjawab, ya sudah terserah Mas Iwan sajalah. Lagian ini kan sudah dapat kadonya. Kemudian Iwan dan Ririn mengikuti orang tersebut, yang ternyata diketahui menginap di sebuah hotel yang bertempat di sekitar jalan itu. Singkat cerita, Iwan mengantar Ririn pulang. Kemudian kembali lagi. Iwan diam-diam mencari tahu dengan menyamar dan menutupi wajahnya. Saat mereka bersama keluar, kemudian makan di warung, Iwan pun duduk di sebelahnya, berdekatan dengan bodyguard tersebut. Lalu terdengar pembicaraan di antara mereka. Iwan pun terkejut, para bodyguard itu menyinggung tentang acara pernikahan Kenshin. Jadinya Iwan bertanya, dari mana mereka tahu? Mengapa pula bicara itu? Iwan semakin curiga, pasti para preman ini merencanakan sesuatu yang tak baik. Iwan hatinya tak enak, lalu dirinya menerka, mereka para preman ini pasti diperintah, disuruh oleh Pak Lurah, atau disuruh pengusaha yang lain untuk membalas dendam, karena rencana pembangunan mega proyek mereka mengalami kegagalan, lantaran karena Kenshin. Iwan pun berpikir, mungkin banyak yang kecewa, bahkan menjadi marah, sakit hati pula, lalu melakukan pembalasan. Dan Iwan yang merasa berhutang ke Kenshin. Ia yang belum bisa membalas kebaikannya. Iwan pun berjaga-jaga. Ia mengantisipasi sendiri, tak memberitahu siapa-siapa, karena nanti khawatir mengganggu jalannya acara. Iwan pun menyimpannya dengan penuh waspada. Setelah hal itu semua, yang ditunggu pun tiba. Kenshin setelah resmi menikah, disahkan oleh kedua orang tuanya. Kini mereka menuju gedung acara untuk melangsungkan pesta. Para tamu-tamu banyak yang hadir dari semua kalangan, baik yang biasa maupun orang kaya. Di saat itu si Randy, cowok yang mencintai Kaori, yang sudah gelap hatinya akibat terbakar cemburu, datang pula ke tempat tersebut untuk melakukan rencananya. Begitu pula dengan Yudis, yang menyamar memakai kumis serta mengenakan jenggot. Pakaiannya berseragam hitam. Yudis pun berkacamata, telah masuk gedung acara, bersiap pula membuat kejutan dengan melakukan kejahatan. Iwan pun sudah datang sebelumnya. Ia nampak siaga di pintu gerbang. Ketika dilihat anak buahnya Pak Lurah datang, Iwan mengawasi dengan seksama, bahkan kali ini minta bantuan pada beberapa orang yang bertugas menjaga keamanan untuk mewaspadai gerak-gerik dari orang yang baru hadir. Dan petugas itu menyarankan, kalau gitu kita tunggu saja. Sekalian mencari buktinya. Kalau mereka berbuat jahat, kan tinggal ditangkap saja. Itu mudah bagi kita. Iwan pun mengiyakan. Begitu pula dengan petugas keamanan itu. Dan Iwan berjaga di balik pintu, di dekat panggung utama. Namun ternyata, perhitungannya Iwan rupanya salah besar saat mengawasi orang yang di tengah. Para tamu-tamu yang belum pulang. Iwan melihat seseorang dari balik sakunya mengeluarkan senjata berjenis pistol dan diarahkan ke Kenshin. Tanpa berpikir panjang, Iwan segera berlari melindungi temannya dari bahaya yang mengancam. Hingga suara itu terdengar, Iwan terkena tembakan 2 peluru di punggungnya. Hingga pada akhirnya, di tempat itu juga pelakunya terungkap. Tak dikira sebelumnya, ternyata dia. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya